Organ sistem peredaran darah yang pertama darah. Komponennya yaitu 55% plasma darah yang tersusun dari 90% sampai 91% air, 8% protein, 0,9% mineral, dan sisanya yaitu glukosa, lemak, urea, asam amino, kreatinin, hormon, antigen, dan antibodi. Selain itu, 45% komponen darah terdiri dari sel-sel darah yang tersusun dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Darah berguna untuk menjadi pengangkut bahan atau zat makanan, oksigen, sisa-sisa metabolisme, dan hormon di dalam tubuh manusia. Selain itu, darah juga menjadi penjaga kadar asam basa cairan tubuh dan pengontrol suhu badan. Organ sistem peredaran darah yang kedua yaitu jantung. Jantung dibagi menjadi 4 ruangan yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada arteri atau nadi, yang kedua ada vena atau pembuluh balik, yang ketiga ada kapiler. Yang pertama ada arteri atau nadi, merupakan pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Ciri-ciri pembuluh arteri sebagai berikut. Yang pertama ada dinding pembuluh tebal, kuat, dan juga elastis. Yang kedua, membawa darah bersih dan kaya akan oksigen. Yang ketiga, tempatnya agak ke dalam dari permukaan kulit. Yang keempat, aliran darah berasal dari jantung. Yang kelima, denyutnya terasa dan juga seirama dengan denyut jantung. Jika terluka, darahnya akan memancar. Dan yang terakhir, memiliki katup yang hanya ada di satu sisi tempat dekat jantung. Pembuluh yang kedua ada vena atau pembuluh balik, merupakan pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke jantung. Ciri-ciri pembuluh vena yaitu dinding pembuluh tipis dan juga tidak elastis, membawa darah kotor, tempatnya dekat dengan permukaan tubuh. Selanjutnya, aliran darah menuju ke jantung. Denyutnya tidak terasa. Jika terluka, darahnya tidak akan memancar. Dan yang terakhir, memiliki katup yang terdapat di sepanjang pembuluh. Pembuluh yang terakhir ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah gabungan pembuluh nadi dan pembuluh balik atau pembuluh vena yang bercabang-cabang hingga menciptakan ukuran yang sangat kecil. Fungsi dari pembuluh kapiler yang pertama, berhubungan langsung dengan jaringan dan sel tubuh. Yang kedua, di dalam kapiler terjadi proses keluar masuk zat-zat terlarut dan cairan tubuh. Yang ketiga, pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Dan yang terakhir, hasil ekskresi dengan jaringan yang ada di sekitar kapiler. Peredaran darah pada manusia sangatlah kompleks. Peredaran darah dibedakan menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil bermula dari jantung menuju ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Peredaran darah ini dimulai dari ventrikel kanan yang berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan ke jantung melalui vena pulmonalis pada atrium kiri. Kemudian pada peredaran darah besar adalah peredaran darah yang bermula dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung.
Peredaran darah ini dimulai ketika atrium kiri berkontraksi. Secara bersamaan, ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri menuju katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya, kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya, darah akan turun deoksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung lagi. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Lalu, darah yang miskin oksigen ini menuju paru-paru dan kembali mengulang peredaran darah kecil. Begitulah siklus peredaran darah kecil dan siklus peredaran darah besar yang saling berkaitan pada manusia. Kelainan sistem peredaran darah, hipertensi dan hipotensi. Hipertensi yaitu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Tekanan sistolik 160 mmHg atau lebih. Sedangkan tekanan diastolik 100 mmHg atau lebih tinggi. Sedangkan tekanan darah normal di bawah 120/80 mmHg. Hipotensi yaitu keadaan di mana tekanan darah berada di bawah kondisi normal. Hipotensi dapat terjadi ketika mengubah posisi dari duduk atau berbaring ke posisi berdiri, dan dapat terjadi saat seseorang berdiri terlalu lama, sehingga darah menumpuk di bagian tungkai. Varises yaitu pembengkakan dan pelebaran pembuluh darah vena yang umumnya terjadi pada bagian kaki akibat penumpukan darah. Penumpukan darah di dalam pembuluh vena terjadi akibat melemahnya atau rusaknya katup vena. Di dalam pembuluh vena ada katup yang berfungsi sebagai pintu satu arah agar darah yang sudah melewatinya tidak dapat kembali lagi. Lemah atau rusaknya katup vena menyebabkan terjadinya arus balik darah dan penumpukan darah di dalam pembuluh vena. Penumpukan inilah yang kemudian menyebabkan pembuluh tersebut melebar. Serangan jantung. Serangan jantung ini terjadi akibat terhambatnya aliran darah ke otot jantung. Penyebab utama kondisi ini adalah penyakit jantung koroner, yaitu tersumbatnya pembuluh darah yang memasuk darah ke jantung atau pembuluh darah koroner. Akibat timbuhan kolesterol yang membentuk plak di dinding pembuluh darah. Stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak berkurang akibat penyumbatan atau stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah. Stroke hemoragik. Tanpa darah, otak tidak akan mendapat asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada area otak yang terdampak akan segera mati.